Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau salat, tapi merasa seperti sedang berbicara sendirian? Pernahkah engkau rukuk, sujud, namun hatimu tetap gelisah, kosong dan jauh dari tenang? Jika iya, maka mungkin selama ini engkau belum benar-benar tahu untuk apa engkau salat. Bukan karena engkau kurang hafal, bukan karena gerakanmu salah, tapi karena ada satu rahasia besar yang belum pernah engkau dengar. Sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh para wali. Tapi malam ini, setelah video ini, rahasia itu bisa engkau bawa pulang. Dan bila engkau bertahan sampai akhir, engkau mungkin tidak akan pernah lagi melihat salat dengan cara yang sama. Bab 1. Salat bukan sekadar kewajiban, tapi panggilan jiwa. Pernahkah engkau duduk diam, menatap sajadah yang terbentang, dan bertanya dalam hati, mengapa aku salat? Apakah karena perintah, karena takut akan siksa, ataukah karena semua orang melakukannya? Jika itu alasanmu, maka engkau hanya menjalani kulit dari ibadah, tanpa menyentuh intinya. Salat bukan hanya kewajiban, ia adalah panggilan jiwa. Ia memanggilmu, bukan karena engkau lemah, tapi karena Tuhan ingin engkau kembali pulang. Di balik setiap azan, ada bisikan kasih sayang dari langit yang ingin membangunkan kesadaran terdalam dalam dirimu. Tuhan tidak memanggilmu untuk sekadar rukuk dan sujud. Ia memanggilmu untuk bertemu, untuk bicara, untuk menguatkanmu dalam pelukan yang tak terlihat. Lihatlah bagaimana para wali berdiri dalam salat. Mereka tidak terburu, tidak melirik jam, tidak memikirkan dunia. Karena saat takbir terucap, dunia bagi mereka seakan lenyap. Seolah waktu berhenti. Apa yang mereka rasakan hingga air mata jatuh saat membaca Al-Fatihah? Apa yang mereka temukan di setiap sujud hingga tak ingin bangkit? Mereka tidak melakukannya karena kewajiban semata, tapi karena jiwa mereka telah mengenal kenikmatan hakiki, kenikmatan berdekatan dengan Sang Pemilik cinta. Jika engkau belum merasakannya, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin selama ini engkau hanya hadir secara tubuh, tanpa membawa hatimu bersama. Salat adalah undangan dari Tuhan untuk melepaskan segala yang membuatmu lelah. Dunia ini terlalu ribut, terlalu bising, terlalu banyak yang menuntutmu menjadi sesuatu. Namun di dalam salat, engkau tak dituntut menjadi apapun, selain dirimu sendiri sebagai seorang hamba. Tempat satu-satunya di mana air matamu tidak ditertawakan, keluhanmu tidak dianggap lemah, dan doamu tidak pernah sia-sia. Disinilah salat menjadi pelarian yang paling aman, bukan dari masalah, tapi menuju ketenangan yang sejati. Setiap rakaat adalah ruang sunyi yang memulihkan luka, membersihkan hati, dan menghidupkan bagian dari dirimu yang mungkin sudah lama mati. Banyak orang berkata mereka sulit khusyuk, sulit fokus. Namun bagaimana bisa hati hadir dalam salat jika sebelum berdiri saja kita tak pernah bersiap, kita tergesa, kita terburu. Kita anggap salat sebagai jeda, bukan pusat. Padahal bagi para arif, salat adalah inti dari hari. Bukan sekadar rutinitas, tapi perjumpaan yang paling dirindukan. Mereka menanti waktu salat seperti seorang kekasih menanti pertemuan. Karena mereka tahu, hanya dalam salatlah mereka benar-benar bisa menjadi manusia yang utuh, jujur, tenang, dan diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan disinilah kita perlu mulai ulang. Memandang salat bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai tempat pulang. Bukan lagi sebagai kewajiban yang harus dilakukan, tapi sebagai jembatan menuju Tuhan yang selalu menunggu. Jika engkau ingin tahu rahasia terbesar dalam hidup ini, mulailah dari salatmu. Bukan salat yang cepat selesai, tapi salat yang kau masuki dengan kesadaran penuh. Sebab ketika engkau sungguh-sungguh hadir di dalamnya, engkau tak hanya sedang sujud, engkau sedang berada dalam percakapan rahasia dengan Sang Maha Cinta. Dan dari sinilah seluruh perubahan itu bermula. Bab 2. Wudu, ritual pembersihan cahaya. Ketika air menyentuh kulitmu dalam wudu, tahukah engkau, itu bukan sekadar air, itu adalah simbol, itu adalah cahaya yang menyentuh jasad untuk menyapa jiwamu. Wudu bukan hanya ritual pembersihan fisik, ia adalah penyucian batin sebelum engkau menghadap kepada Yang Maha Suci. Seperti seorang tamu yang mencuci tangan dan wajah sebelum memasuki istana raja,
Engkau pun diajarkan untuk membersihkan diri sebelum berdiri di hadapan Tuhanmu. Tapi yang dibersihkan bukan hanya debu dan keringat, melainkan pikiran, niat, dan hati yang telah lama lelah oleh dunia. Setiap tetes air adalah undangan untuk melepaskan beban, untuk melepaskan keangkuhan, untuk melepaskan keterikatan. Ketika engkau membasuh wajahmu, bayangkanlah, engkau sedang mencuci dosa-dosa pandanganmu. Pandangan yang mungkin penuh iri, nafsu, atau ketidakpuasan terhadap takdir. Saat tangan dibasuh, engkau memohon agar tangan ini tak lagi digunakan untuk hal yang merusak. Dan ketika engkau mengusap kepala, itu bukan hanya gerakan, itu adalah simbol bahwa engkau memohon cahaya ilahi untuk membimbing pikiranmu. Para wali tidak pernah terburu saat berwudu, karena mereka tahu inilah permulaan dari pertemuan. Inilah langkah pertama untuk melepas dunia dan mendekat kepada Tuhan. Bagi mereka yang sadar, wudu adalah saat paling tenang sebelum badai keheningan salat dimulai. Saat itu, mereka berhenti dari segalanya. Tidak ada percakapan, tidak ada keluhan, hanya ada air, kulit, dan keheningan yang suci. Karena dalam wudu, engkau sedang menata ulang dirimu. Bukan hanya agar tubuh bersih, tetapi agar ruh tidak lagi keruh. Maka sungguh sayang jika kita melakukannya seperti rutinitas biasa, mengusap wajah tanpa hati, membasuh tangan tanpa rasa. Bukankah itu seperti mencuci tubuh namun meninggalkan jiwa dalam debu? Air adalah ciptaan yang paling lembut namun memiliki kekuatan yang paling besar. Ia bisa menyuburkan tanah, memadamkan api, dan melarutkan racun. Maka bayangkan apa yang bisa ia lakukan pada hatimu. Jika engkau izinkan air wudu membersihkan dirimu, bukan hanya secara lahir, tapi juga batin. Para arif tidak melihat air sebagai benda biasa. Mereka melihatnya sebagai pembawa cahaya. Karena Rasul pun bersabda, wudu adalah separuh dari iman. Separuh dari iman, saudara. Bukan karena airnya, tetapi karena maknanya. Jangan anggap remeh wudu, sebab rahasia salat yang dalam takkan pernah terbuka jika engkau tidak memulainya dari kesucian yang benar. Bukan hanya basah di kulit, tapi jernih dalam jiwa. Hadirlah dalam setiap basuhan. Rasakan airnya, hayati niatnya. Karena sesungguhnya, salat yang benar dimulai jauh sebelum takbir pertama diucapkan. Ia dimulai dari tetes pertama air wudu yang menuntunmu pulang. Bab 3. Takbiratul Ihram, gerbang menuju alam lain. Allahu Akbar. Dua kata yang sederhana di lidah, tapi sungguh sangat berat jika benar-benar dipahami dengan hati. Takbiratul Ihram bukan hanya pembuka salat, ia adalah gerbang. Sebuah pintu halus yang tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh jiwa yang sadar. Saat engkau mengangkat kedua tangan, engkau tidak sedang melakukan isyarat biasa. Engkau sedang mengangkat dunia dan meninggalkannya di belakang. Engkau sedang berkata kepada hatimu sendiri bahwa mulai detik ini tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tidak urusan pekerjaanmu, tidak masalah keluargamu, tidak ambisi, tidak cinta, tidak luka, hanya Allah. Dan ketika kedua tanganmu turun sejajar dada, engkau menutup pintu dunia. Engkau telah masuk ke dalam ruang paling sunyi yang pernah diciptakan untuk manusia. Ruang antara dirimu dan Tuhanmu. Inilah ruang yang tidak bisa dibuka oleh orang lain, tidak bisa dibagi, tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Para wali menjelaskan, takbir pertama dalam sholat adalah semacam pembatas dimensi antara dunia nyata dan dunia ruhani. Jika engkau benar-benar masuk, maka tidak ada lagi yang bisa menarikmu keluar. Bahkan waktu pun terasa hilang, yang ada hanya kesadaran yang penuh akan keberadaan Allah. Namun sungguh betapa sering kita mengangkat tangan tanpa kesadaran. Mengucapkan takbir dengan bibir yang kering, hati yang kosong, dan pikiran yang masih sibuk menghitung tagihan. Takbir kehilangan makna karena kita terlalu terbiasa, terlalu sering mengucapkannya tanpa hadir. Padahal disitulah letak seluruh rahasia awal salat. Jika takbir diucapkan dengan penuh kesadaran, seluruh salat akan mengalir dalam keheningan yang dalam. Tapi jika takbir hanya jadi isyarat formal, maka seluruh rakaat setelahnya hanya akan menjadi rutinitas, gerakan tanpa getaran. Bagi para arif dan ahli ruh, takbir adalah momen paling agung. Mereka menangis ketika mengangkat tangan, karena sadar
Mereka sedang memasuki hadirat Tuhan. Mereka gemetar bukan karena takut siksa, tapi karena sadar bahwa mereka sedang diundang untuk berbicara langsung dengan Dia yang menciptakan segalanya. Takbir membuat mereka kecil, membuat dunia menjadi debu, dan menghadirkan Tuhan sebagai satu-satunya yang layak diingat. Di titik itu mereka tak lagi menghafal doa, mereka mengalaminya. Takbir membuka hati mereka, dan yang mengalir setelahnya bukan sekadar ayat, tapi perasaan terdalam yang dilafazkan dalam bahasa salat. Maka jangan anggap takbir sebagai pembuka biasa, lihatlah ia seperti gerbang istana yang terbuka untukmu, dan engkau diundang masuk tanpa syarat. Hanya butuh satu hal, kehadiran sepenuh hati. Angkat tanganmu seperti melepaskan dunia, ucapkan takbir seperti engkau benar-benar percaya bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Dan masuklah dengan penuh kesadaran, sebab dari gerbang ini seluruh perjalanan batinmu dimulai. Dan jika engkau benar-benar masuk, engkau akan keluar dari salat dalam keadaan yang bukan lagi sama. Bab 4. Al-Fatihah, dialog cinta yang terlupa. Bayangkan, engkau sedang berbicara dengan seseorang yang paling mencintaimu, yang tahu semua lukamu, yang tahu semua keinginanmu, bahkan sebelum engkau mampu menyusunnya menjadi doa. Tapi anehnya, saat engkau berdiri di hadapannya, engkau terburu, membaca kata-kata indah, tapi tanpa hati, mengucapkan janji dan pujian, tapi pikiranmu melayang entah kemana. Itulah yang sering kita lakukan saat membaca Al-Fatihah. Padahal surah ini bukan sekadar rangkaian ayat. Ia adalah dialog cinta, bukan monolog, bukan sekadar bacaan hafalan, tapi dialog sakral antara seorang hamba dan Tuhannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini, jika dihayati, akan membuat hatimu bergetar. Engkau sedang memujinya, bukan karena diminta, tapi karena hatimu tahu. Semua yang baik dalam hidupmu datang darinya. Segala yang indah, yang membuatmu tersenyum, bahkan udara yang sedang kau hirup saat ini, semuanya adalah pemberiannya. Tapi seringkali kita hanya membacanya tanpa rasa. Kita lupakan bahwa saat itu Tuhan sedang mendengarkan. Bahkan dalam satu hadis qudsi, Dia menjawab setiap ayat yang kita baca dari Al-Fatihah. Saat kita berkata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan menjawab, "Hambaku telah mengagungkanku." Namun, berapa kali kita menyadari itu? Al-Fatihah adalah jantung salat. Ia bukan sekadar pembuka, ia adalah ruh dari semua bacaan setelahnya. Ia menempatkan kita dalam posisi hamba yang sedang berbicara penuh hormat, penuh rindu, dan penuh pengakuan. Di tengah ayatnya ada kalimat yang mengguncang seluruh ego. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat ini bukan puisi. Ia adalah ikrar, sumpah, janji. Tapi bagaimana mungkin kita berjanji dengan pikiran melayang dan hati yang tak hadir? Apakah itu pantas disebut sebagai penyembahan? Para kekasih Allah saat membaca Al-Fatihah, mereka berhenti di setiap ayat. Hati mereka menunduk, bahkan menangis. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar bacaan, tapi percakapan langsung dengan Dia yang paling mengerti mereka. Bahkan ketika lidah tak mampu mengucap doa, mereka tahu bahwa Al-Fatihah sudah mencakup semuanya. Pujian, harapan, permohonan, dan perlindungan. Tapi hanya bagi yang membaca dengan rasa, hanya bagi yang hadir sepenuh jiwa. Jadi, jika selama ini engkau merasa salatmu kosong, mungkin bukan karena waktunya yang kurang, tapi karena engkau belum benar-benar berbicara dalam Al-Fatihah. Cobalah satu rakaat saja, baca perlahan, pahami maknanya. Bayangkan Tuhan menjawabmu di setiap ayat. Mungkin disitulah, untuk pertama kalinya, engkau benar-benar merasa bahwa salat adalah tempat pulang yang paling dalam. Tempat bicara, tempat dicintai, dan tempat dimengerti. Bab 5. Rukuk, saat jiwa belajar merunduk tanpa kehilangan harga diri. Rukuk bukan sekadar membungkuk. Ia adalah bahasa tubuh yang dipenuhi makna jiwa. Saat engkau menundukkan punggungmu dan meletakkan tangan di lutut, sejatinya engkau sedang berkata kepada hatimu, "Wahai jiwa, belajarlah merendah." Di dunia yang penuh dengan tuntutan untuk tampil, bersaing, dan mengangkat kepala setinggi mungkin,
Rukuk justru mengajarkanmu pelajaran sebaliknya, bahwa kemuliaan tidak terletak pada berdiri di atas yang lain, tapi pada kemampuan untuk merendahkan diri di hadapan yang maha tinggi. Dan hebatnya, engkau tidak kehilangan harga diri karena tunduk. Justru di sanalah engkau sedang diangkat. Banyak yang salah sangka bahwa bersujud adalah bentuk kepasrahan tertinggi. Tapi sebelum engkau bisa bersujud dengan benar, jiwamu harus terlebih dulu belajar rukuk. Sebab rukuk adalah latihan pertama untuk membengkokkan ego. Ego yang selama ini menolak kalah, menolak diam, menolak patuh. Di dalam rukuk, engkau diajarkan bahwa tunduk bukan kekalahan, tapi keikhlasan. Dan saat engkau membaca, Subhana Rabbiyal Azim, kau sedang mengakui kebesaran Tuhan sambil tubuhmu merunduk. Bayangkan betapa indahnya makna itu. Di saat badan menunduk, lidahmu mengangkat nama Tuhan setinggi-tingginya. Para wali tidak pernah terburu-buru dalam rukuk. Mereka bisa berlama-lama di sana. Karena mereka tahu, disitulah letak penyucian harga diri. Dunia terlalu sering mengajarkan kita bahwa tunduk berarti kalah, tetapi salat mengajarkan bahwa hanya dengan tunduk kepadanya, kita bisa menang atas diri kita sendiri. Dalam rukuk, tubuhmu menjauhi langit, tapi jiwamu justru semakin dekat padanya. Inilah keajaiban spiritual. Semakin engkau rendah di hadapan Tuhan, semakin tinggi engkau dimuliakan olehnya. Rukuk adalah sekolah pertama bagi jiwa yang ingin mengenal makna kerendahan yang agung. Sungguh rugi orang yang rukuk hanya sebagai gerakan. Ia mungkin membungkuk jasadnya, tapi hatinya tetap tinggi, tetap merasa lebih dari yang lain, tetap menyimpan angkuh yang halus. Maka para arif selalu berdoa saat rukuk, Ya Allah, tundukkanlah hatiku sebagaimana aku telah tundukkan tubuhku. Karena mereka tahu, lebih sulit menundukkan hati daripada membungkukkan punggung. Dan jika engkau bisa rukuk dengan hati yang benar-benar merendah, maka seluruh hidupmu akan berubah. Engkau tak akan mudah tersinggung, tak merasa paling tahu, tak merasa harus selalu menang. Engkau akan hidup dengan jiwa yang ringan. Itulah hakikat rukuk, pelajaran tentang kerendahan yang luhur. Di dunia yang mengagungkan gengsi, rukuk menawarkan kedamaian dari segala perbandingan. Dan saat engkau berdiri kembali, engkau sedang diangkat, bukan hanya secara fisik, tapi secara ruhani. Maka setiap kali engkau rukuk, tanyalah pada dirimu, apakah aku hanya membungkuk atau aku benar-benar sedang belajar merundukkan hati? Sebab hanya hati yang rendah yang bisa benar-benar tinggi di hadapannya. Bab 6, Sujud, titik paling rendah yang membawamu ke tempat tertinggi. Sujud adalah saat di mana manusia menyentuhkan dahinya ke tanah, titik terendah dari seluruh postur tubuh. Namun di dalam Islam, justru di titik paling rendah, itulah seorang hamba menjadi paling dekat dengan Tuhannya. Sebuah paradoks spiritual yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang khusyuk, bahwa dengan merendahkan diri sedalam-dalamnya, kita justru sedang ditinggikan setinggi-tingginya. Dalam sujud, engkau tidak sedang memperkecil dirimu, engkau sedang menempatkan dirimu tepat di posisi yang paling fitrah, di tanah, tempat asalmu, tempat kembali, dan dari sanalah engkau bisa benar-benar terhubung dengan langit. Pernahkah engkau benar-benar merasa sujud? Bukan hanya meletakkan dahi, tapi meluruhkan seluruh beban hidup ke bumi? Di sana tidak ada lagi wajah untuk ditunjukkan. Tidak ada lagi nama, jabatan, status, atau kepintaran. Semuanya runtuh. Karena saat sujud, engkau sedang mengatakan pada dirimu sendiri, Aku bukan siapa-siapa tanpamu ya Allah. Dan justru dari pengakuan itu, lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Sujud mengikis ego, meluluhkan ambisi, dan menghapus garis batas antara engkau dan Tuhanmu. Ia bukan hanya gerakan, ia adalah pertemuan paling dekat, paling jujur, dan paling hening. Para wali menyebut sujud sebagai tempat kembalinya ruh yang rindu. Di sana, air mata mereka jatuh bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan yang tak terkatakan. Saat sujud, dunia menjadi sunyi, waktu terasa berhenti, dan hanya ada satu kata yang mengisi ruang hati, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ironis bukan? Engkau dalam posisi paling rendah, namun memuji Tuhan dengan sebutan paling tinggi. Itulah pendidikan spiritual dalam salat,
mengajarkan bahwa dalam kerendahan ada kebesaran, dalam diam ada kehadiran, dalam kehinaan ada kemuliaan. Sayangnya, begitu banyak dari kita melewati sujud seperti sekadar formalitas, cepat, tanpa makna, tanpa kehadiran, padahal Nabi tidak hanya sujud sebagai kewajiban. Beliau menjadikannya sebagai tempat curhat, tempat menangis, tempat melepaskan. Karena di sanalah tidak ada batas antara jiwa yang hancur dan kasih sayang Tuhan yang Maha Mengerti. Maka kalau engkau tak bisa berkata apapun, cukup bersujud. Biarkan tanah menyerap air matamu. Biarkan bumi memeluk hatimu. Karena tanah tidak pernah menolak siapapun yang jatuh di atasnya. Begitu pula Tuhanmu. Sujud adalah rahasia terbesar dalam sholat. Ia bukan akhir dari satu rakaat, tapi puncaknya. Ia bukan titik diam, tapi titik pulang. Maka jangan buru-buru bangun darinya. Tinggallah sedikit lebih lama. Bukan karena ingin berlama-lama dalam ritual, tapi karena engkau tahu, di sanalah engkau benar-benar dirangkul, benar-benar didengar. Dan jika engkau mampu menyentuh rasa itu dalam sujudmu, maka tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Tidak ada doa yang sia-sia, karena engkau telah menyentuh langit dari tanah. Bab 7, Tasyahud, kesaksian jiwa di tengah dua dunia. Saat engkau duduk di antara dua sujud dan tiba-tiba membaca At-tahiyyatu lillahi wassholawatu wathayyibat, ketahuilah, engkau tidak sedang membaca teks biasa. Engkau sedang memberikan kesaksian, dan bukan sembarang kesaksian. Ini adalah momen ketika ruhmu mengakui dengan seluruh kesadaran bahwa segala penghormatan, seluruh ibadah, dan setiap kebaikan, semuanya adalah milik Allah semata. Tasyahud bukan hanya bagian teknis dari salat, ia adalah titik transisi ruhani saat jiwamu telah melintasi berbagai postur tubuh dan kini duduk untuk menyaksikan bahwa tidak ada yang lebih patut disembah kecuali Dia. Coba bayangkan duduk itu sebagai duduk seorang hamba di hadapan rajanya. Bukan dalam ketegangan, tapi dalam ketundukan yang penuh cinta. Dalam keheningan itu, engkau tidak sedang berada sepenuhnya di dunia, namun juga belum sepenuhnya meninggalkannya. Engkau berada di ambang, di antara dua alam. Tubuhmu masih di bumi, namun hatimu telah menghadap langit. Dan saat engkau bersaksi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, engkau sedang memperbarui kontrak imanmu. Ini bukan hanya pengulangan syahadat, ini adalah deklarasi ulang, bahwa semua yang telah engkau lakukan dalam rakaat-rakaat sebelumnya adalah bentuk penghambaan yang tulus. Para arif berkata, tasyahud adalah tempat ruh berdiri tegak meski tubuhnya sedang duduk. Disinilah kesadaranmu tentang siapa engkau dan siapa Tuhanmu mencapai puncaknya. Tidak ada topeng, tidak ada kebohongan, hanya kejujuran murni antara ciptaan dan pencipta. Dan ketika engkau bersyalawat kepada Nabi dalam tasyahud, itu bukan hanya ritual, itu adalah bentuk cinta. Cinta kepada Sang Pembawa Cahaya yang lewat jalannya lah engkau mengenal Allah. Syalawat di tasyahud adalah jembatan ruhani yang menghubungkan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada Rasul, karena keduanya tidak bisa dipisahkan dalam iman yang utuh. Sayangnya, betapa banyak yang membaca tasyahud tanpa memahami kedalaman ini. Ia dibaca cepat, sekadar melewati satu fase menuju salam. Padahal disinilah jiwamu sedang duduk, bukan hanya untuk menyelesaikan salat, tapi untuk benar-benar merenungkan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Disinilah engkau bisa menggali doa paling dalam, menahan air mata paling jujur, dan menyerahkan segalanya kepadanya. Dengan tenang, tidak terburu, seperti seorang kekasih yang tidak ingin cepat-cepat meninggalkan pertemuan terakhir. Tasyahud mengajarkan kita tentang keseimbangan. Duduk dengan tubuh yang tegap, tapi hati yang sepenuhnya pasrah. Menjadi saksi dengan kata-kata, tapi juga dengan perasaan. Inilah momen refleksi terdalam dalam salat. Dan jika engkau menyadarinya, tasyahud bukan hanya formalitas, ia menjadi tempat berdiri ruhmu, bersaksi bahwa hidup ini adalah tentang mengingat, tentang tunduk, tentang cinta, dan tentang kembali kepadanya. Dengan kalimat yang bersih, hati yang jernih, dan jiwa yang telah mengenal siapa Tuhannya.
Bab 8, Salam saat engkau kembali dari perjalanan ruhani. Dan tibalah engkau pada salam. Setelah berdiri, rukuk, sujud, duduk, bersyahadat, engkau sampai pada gerakan terakhir dalam salat, menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Di permukaan ini tampak sederhana, tapi sebenarnya salam adalah deklarasi kembalinya seorang jiwa dari perjalanan yang sangat jauh. Ia bukan hanya tanda bahwa salat telah usai, tetapi sebuah pengumuman sunyi bahwa engkau telah kembali dari menghadap Tuhan dan kini siap kembali ke dunia, namun dengan wajah yang baru, hati yang baru, dan jiwa yang lebih bersih. Dalam salam engkau menoleh ke kanan dan ke kiri, bukan tanpa maksud. Engkau sedang memberi kedamaian, bukan hanya kepada manusia yang ada di sekitarmu, tapi juga kepada semesta, kepada para malaikat yang menemani, kepada saudaramu yang sedang bersujud di sebelahmu, kepada dirimu sendiri, kepada dunia yang akan kembali engkau hadapi dengan segala hiruk-pikuknya, dengan segala luka dan perjuangannya. Tapi kini, engkau bukan lagi orang yang sama seperti sebelum takbir pertama. Engkau telah melewati perjalanan ruhani yang dalam, menyentuh langit, mengakui segala keterbatasanmu, dan bersujud dalam kejujuran yang mungkin belum pernah engkau alami di luar salat. Salam bukan penutup, ia adalah awal baru, seperti matahari terbit setelah malam panjang. Ia adalah tanda bahwa engkau telah kembali membawa cahaya. Dan dengan salam itu engkau membawa misi untuk menjaga rasa damai yang telah engkau temukan dalam salat. Untuk tidak membiarkan dunia mencuri kembali ketenangan yang telah Tuhan hadiahkan kepadamu. Sebab salat yang benar tidak berhenti di masjid. Ia berlanjut dalam sikap, dalam kata, dalam keputusan, dalam cara engkau memperlakukan orang lain, dan dalam cara engkau memperlakukan dirimu sendiri. Para wali memaknai salam bukan hanya ucapan, tapi getaran kasih. Sebuah pancaran ruhani dari hati yang baru saja dibersihkan oleh sujud. Mereka tidak hanya memberi salam, mereka menyebarkan kedamaian. Karena bagi mereka, siapapun yang keluar dari salat seharusnya menjadi sumber kesejukan bagi sekelilingnya. Dan betapa indah jika kita bisa menjadikan salam itu bukan hanya formalitas, tapi misi. Bayangkan, jika setiap orang yang selesai salat benar-benar membawa rasa damai, berapa banyak pertengkaran yang bisa dicegah, berapa banyak luka yang bisa diredam, berapa banyak hati yang bisa dipulihkan. Maka jangan pernah remehkan salam dalam salatmu. Ucapkan dengan sepenuh hati, rasakan bahwa engkau sedang menutup satu fase suci dalam hidupmu, lalu melangkah kembali ke dunia dengan hati yang lebih bening. Ingatlah, salam bukan berarti selesai, tapi berarti tugas barumu baru saja dimulai. Tugas untuk menjaga apa yang engkau rasakan dalam salat agar tidak hilang dalam kebisingan dunia. Bab 9, Salat dan Waktu. Mengapa Tuhan membagi cintanya ke dalam 5 waktu sehari? Pernahkah engkau bertanya, mengapa Tuhan tidak memerintahkan salat cukup 1 kali saja dalam sehari? Mengapa bukan 1 kali, panjang dan penuh, lalu selesai? Mengapa harus 5 waktu, terpisah-pisah, dengan jarak yang membuat kita harus menghentikan hidup sejenak berkali-kali? Karena sesungguhnya, ini bukan tentang banyaknya gerakan, tapi tentang kasih Tuhan yang ingin terus menyapa. 5 waktu dalam sehari bukan beban, itu adalah tanda cinta. Karena cinta tidak cukup dinyatakan sekali, tapi harus diulang, dihadirkan, diingat, agar tak pudar ditelan waktu. Salat subuh hadir saat fajar menyingsing, ketika dunia masih hening dan jiwa masih murni dari sentuhan dunia. Di waktu inilah, Tuhan memanggilmu sebelum engkau memulai apapun, sebelum pikiranmu terisi oleh target, tugas, keinginan, dan hiruk-pikuk. Salat ini adalah hadiah awal hari, agar hidupmu dimulai dengan sujud, bukan dengan keluh. Lalu zuhur datang saat matahari di puncaknya, di tengah kesibukanmu, di saat dunia sedang ramai dan detak waktu terasa cepat. Tuhan tahu, engkau bisa lupa padanya di tengah semua itu. Maka dia menarikmu kembali sejenak. Untuk diam, untuk kembali sadar, untuk menyegarkan ruhmu yang mulai lelah dikejar ambisi. Kemudian asyhar, saat cahaya mulai condong ke barat, saat hari mulai menua dan tubuhmu mulai letih,
Engkau diminta untuk berhenti sejenak, karena Allah tahu, menjelang sore manusia mulai goyah. Sore adalah waktu ujian, di mana ketenangan diuji oleh rasa ingin segera menyelesaikan segalanya. Maka Dia berikan asyar, sebagai penyeimbang, sebagai penjaga agar engkau tidak kehilangan arah. Lalu maghrib pun datang, dengan langit yang memerah, mengingatkanmu bahwa hidup sedang berjalan menuju malam. Ia adalah waktu yang lembut dan penuh rasa syukur. Waktu berkumpul, waktu pulang. Dan Tuhan tahu, hati paling mudah terharu saat senja. Maka salat maghrib menjadi cara agar hatimu tidak hanya pulang ke rumah, tapi juga pulang kepadanya. Dan akhirnya Isya, waktu paling sunyi. Setelah dunia mematikan lampunya, setelah tubuh letih dan semua aktivitas mereda, Tuhan tidak membiarkanmu tidur tanpa sempat berbicara kepadanya. Maka Ia jadikan Isya sebagai salat penutup. Sebuah ajakan lembut agar engkau tidak menutup hari ini dengan keluh, tapi dengan doa. Tidak dengan kegelisahan, tapi dengan ketenangan. 5 waktu ini bukan aturan, tapi ritme cinta. Tuhan membagi kasih-Nya ke dalam 5 momen, agar kita tidak terputus terlalu lama dari cahayanya. Karena ruh ini tidak bisa terlalu jauh darinya tanpa menjadi gelap. Para wali memahami 5 waktu ini bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai panggilan kasih. Mereka menunggu waktu salat bukan sekadar menjalaninya, karena mereka tahu setiap waktu salat adalah kesempatan Tuhan memeluk kembali hamba-Nya yang sempat sibuk. Dan engkau pun bisa merasakan itu. Jika engkau memandang waktu salat bukan sebagai jeda dari kesibukan, tapi sebagai titik temu paling pribadi antara dirimu dan Tuhanmu. 5 waktu ini adalah cara Tuhan mengatakan, "Aku tidak ingin engkau jauh dariku, walau hanya beberapa jam." Sungguh, tak ada cinta yang lebih lembut dari itu. Bab 10, rahasia terbesar. Ketika salat menjadi pertemuan, bukan sekadar kewajiban. Dan inilah rahasia terbesar, rahasia yang tidak tertulis dalam buku-buku fikih, yang tidak bisa dipelajari hanya dari hafalan atau kebiasaan. Rahasia ini hanya akan terbuka bagi mereka yang mau benar-benar hadir, bahwa salat bukan kewajiban semata, ia adalah pertemuan. Sebuah janji yang Allah buat, bukan untuk menuntut, tapi untuk mencintai. Betapa banyak orang menjalankan salat bertahun-tahun lamanya, tanpa pernah merasa sedang bertemu. Padahal sejak takbir pertama itu dilafalkan, sejak hati mengucap Allahu Akbar, sesungguhnya tabir dunia mulai tersingkap. Engkau sedang dihadapkan, engkau sedang dipanggil masuk ke dalam ruang suci, tempat ruhmu bercakap dengan yang menciptakannya. Salat yang benar bukan yang sekadar sah menurut rukun dan syarat, tetapi yang membuat hatimu luluh, bahkan saat tubuhmu hanya diam. Ia bukan tentang berapa lama engkau berdiri, atau berapa banyak ayat yang engkau baca, tetapi seberapa dalam engkau merasa bahwa dalam tiap huruf yang keluar dari mulutmu ada percakapan yang sedang terjadi, bukan monolog, tapi dialog. Di balik setiap lafaz doa itu, ada pendengaran Tuhan yang tidak pernah lelah menyimakmu. Ada tatapan kasih yang tidak pernah berpaling. Dan yang mengagumkan adalah kesediaan Tuhan menunggumu, meski engkau sering datang terburu-buru, terganggu, atau bahkan lupa arah. Para wali berkata, bahwa ketika seseorang telah mencicipi salat sebagai pertemuan, ia akan rindu. Rindu bukan karena takut dosa, tapi karena merindukan rasa damai yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Di sana, saat berdiri, engkau sedang menyampaikan isi dadamu. Saat rukuk, engkau sedang menghormati keagungannya. Saat sujud, engkau sedang menangis dalam diam. Dan saat duduk, engkau sedang berikrar setia. Salat menjadi rumah bagi ruh yang lelah, menjadi pelabuhan bagi jiwa yang dikejar gelombang dunia. Dan jika engkau benar-benar hadir dalam setiap gerak dan lafaz, engkau tidak akan ingin segera menyudahinya. Ini adalah rahasia yang dulu para wali jaga dalam diam. Mereka tidak berbicara banyak tentangnya, karena ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan dengan kata. Ini harus ditemukan, harus dirasakan, harus ditembus oleh kejujuran, oleh kerinduan, dan oleh rasa hina yang tulus, bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa.
Maka jika selama ini engkau merasa kering, merasa kosong, merasa bahwa salatmu tidak mengubah apapun, jangan menyerah, jangan berhenti. Mungkin engkau belum bertemu, tapi pintunya belum pernah tertutup. Tuhan tidak pernah jenuh mendengar hambanya mengucap Allahu Akbar untuk ke-100 kalinya. Karena baginya, setiap panggilan itu tetap istimewa. Jadi, jadikanlah salatmu bukan lagi sekadar ritual, tapi sebuah temu. Sebuah perjumpaan yang engkau rindukan. Perjumpaan yang pada akhirnya akan menjadi satu-satunya tempat engkau kembali saat dunia tidak lagi memahami siapa engkau. Di sana, dalam sujud yang panjang, engkau akan menyadari bahwa inilah tempat paling aman di seluruh semesta. Dan siapapun yang pernah menyentuh keheningan itu, tidak akan pernah kembali menjadi manusia yang sama. Kini, engkau telah mendengar. Engkau telah diajak menyusuri jalan yang dahulu hanya dipahami oleh para kekasih Tuhan. Jalan yang tenang, namun dalam. Jalan yang sunyi, namun penuh cahaya. Tapi semua itu tidak akan berarti jika tidak engkau bawa ke dalam satu rakaatmu yang berikutnya. Salat bukanlah sesuatu yang selesai di atas sajadah. Ia harus menjelma, menjadi sikap, menjadi pilihan, menjadi cara engkau memandang dunia. Dan rahasia terbesar itu bukan terletak pada gerakannya, tetapi pada hadirnya hatimu. Jika hari ini engkau belum bisa menangis, tidak apa-apa. Jika hatimu masih kering, teruskan saja berjalan, sebab Tuhan tidak menilai hasil akhir. Dia menilai siapa yang mau mendekat, walau merangkak. Dan jika engkau tidak menyerah, suatu hari nanti, engkau pun akan mengerti mengapa para wali menangis saat mereka bersujud. Kini saatnya engkau melanjutkan perjalanan ini sendirian. Tapi engkau tidak pernah benar-benar sendiri, karena Tuhanmu selalu menunggu di antara dua takbir dan dalam setiap sujudmu yang diam.